Ahlussunnah bukan mencela orang, tidak. Adanya kelompok-kelompok tahdzir ini membuat kelompok tahdzir ini puluhan sebagian Ahlussunnah disangka Ahlussunnah seperti sebagian Ahlussunnah mentahdzir syekh bukan begini, syekh kurang begini. Ini sudah ikut-ikutan tuh. Oh syekh itu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membantah syubhat yang menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah dan Salafiyun adalah orang-orang yang selalu mencaci maki ulama atau menggibahi para ulama. Dan sudah kita bahas bahwa ucapan mereka, para Ahlus Sunnah dan para ulama Salafiyun, adalah nasihat, bukan ghibah. Dan sudah dibedakan pula perbedaan antara nasihat dengan ghibah. Dan sudah dijelaskan pula bahwasanya kalaupun mau dikatakan ghibah, bahwa Imam Nawawi dan yang bersamanya dari para ulama menyatakan ada ghibah yang dikecualikan, yang diperbolehkan karena sebab-sebab tertentu, dan diantaranya adalah dalam rangka memperingatkan manusia dari bahaya orang tersebut. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, sehingga hukum asalnya tidak dibantah dan tidak ditolak. Kita mengetahui dan kita menerima bahwa hukum asal di dalam Islam perkara ghibah itu adalah haram. Bahwa hukum asal mencaci maki kaum muslimin adalah haram, dan sudah dibacakan dalil-dalilnya ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan tentang haramnya ghibah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang ghibah, tadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, ya Rasulullah, bahwa Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menceritakan saudaramu tentang dia dengan apa yang dia tidak sukai. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana in kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau memang pada diri saudaraku itu ada yang aku katakan itu? Maka Rasulullah menjawab, in kana fi akhi kama taqul, kalau memang ada pada saudaramu apa yang kamu ucapkan, maka itulah ghibah. Kalau ternyata in lam yakun fi faqad bahatta, berarti engkau telah berbuat buhtan. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Dan Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir beliau di Haji Wada, di haji terakhir beliau, mengucapkan wasiat dan pesan-pesan. Di antaranya Rasulullah menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa beliau berpesan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram seperti haramnya negeri ini, hari ini, di bulan ini. Berarti darah kaum muslimin haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta kaum muslimin haram, tidak boleh dirampas dengan kezaliman. Dan kehormatan kaum muslimin haram, tidak boleh dijatuhkan. Ini sungguh hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalimat yang sangat tegas dari Rasulullah, bahkan ditegaskan lagi dengan kalimat kahurmati yaumikum hadha,
seperti haramnya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini seperti bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadza, di negeri ini, yakni negeri Makkah, berarti kesucian kehormatan kaum muslimin seperti sucinya Makkah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya hari Arafah. Maka ikhwan a'azakumullah, jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan kita berlebih-lebihan, jangan pula berkurang-kurangan. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan kita seperti mereka yang dengan alasan kehormatan kaum muslimin sehingga tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dan kemudian mengubur manhaj tahdzir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi jangan pula sebaliknya, mengentengkan ghibah, mengentengkan kehormatan kaum muslimin dengan alasan-alasan yang sepele, yang di atas namakan agama, di atas namakan sunnah, di atas namakan ayat dan hadis. Ternyata urusannya adalah urusan pribadi. Saya jengkel sama dia, saya benci sama dia. Hawa nafsu menggampangkan masalah ghibah, kehormatan kaum muslimin, mencerca di mimbar-mimbar, mengucapkan fulan wa allan, demikian dan demikian. Padahal ternyata gharaduhu, tujuannya bukan tujuan din, tujuannya bukan tahdzir, memperingatkan dari bahaya yang membahayakan kaum muslimin, tetapi tujuannya adalah urusan persaingan daerah kekuasaan, urusan persaingan kepamoran. Dia lebih terkenal dari saya, nanti ya saya akan cari kekurangannya. Disangkanya dia itu begini dan begitu. Saya tahu itu aslinya di rumahnya. Kemudian mulai bongkar-bongkaran aib. Kemudian menyatakan ini dalam rangka tahdzir, ini dalam rangka. La haula wala quwwata illa billah. La ifrat wala tafrid. Jangan ifrat, jangan tafrid. Hukum asal harus dipegang. Bahwa dima'al muslimin, amwalal muslimin, wa hurmatul muslimin, a'radul muslimin haram kaharam atau katahrim yaumil Arafah. Seperti hurmahnya yaum Arafah, seperti hurmahnya Dzulhijjah, dan seperti sucinya Makkah. Sehingga kita harus menjaganya, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Ikhwani a'azakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam riwayat Muslim, kullu muslimin ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Disebutkan pula dalam riwayat Muslim bahwa muslim terhadap muslim lainnya haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tiga ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat haram. Haram bermakna suci, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirampas, tidak boleh dijatuhkan. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan inna min ardar riba al-istifala bi ardil muslim bighairi haqq. Sesungguhnya sebesar-besar riba adalah seseorang yang menceritakan kejelekan seorang muslim tanpa kebenaran. Ada kalimat tanpa kebenaran. Maka jangan meremehkan, jangan mengentengkan masalah itu. Hukum asal dengan kekecualian lebih besar mana? Tentunya kalau kita bicara pokok dengan cabang, maka yang pokok lebih besar daripada cabangnya. Pokok itu adalah batang utamanya, sedangkan cabang itu ranting-rantingnya. Apa mungkin kemudian rantingnya lebih besar daripada pokoknya? La Allah. Maka kalau dikatakan hukum asal, maka itulah yang asal. Hukum asal tidak keluar dari hukum asal kecuali karena kasus-kasus tertentu, kecuali karena sesuatu perkara yang memang darurat, terpaksa harus kita ceritakan dia, terpaksa kita harus sebutkan. Maka kalau kita lihat ada seseorang yang ramai dia di perkara cabang, tapi pokoknya tidak terlihat, maka ini keanehan. Tiap hari isinya ghibah terus, tiap hari isinya fulan alan, fulan alan, fulan alan, fulan begini, fulan begini. Kalau yang namanya asal, maka itu intinya. Kemudian pada sesuatu saat berkaitan dengan situasi dan kondisi kondisional, bahwa ini terpaksa harus kita sebut. Ini kalau tidak kita sebut bahaya.
maka saat itu disebutkan fulan, sehingga tidak perlu tiap hari membicarakan. Ikhwan fillah a'azakumullah, habis waktu kita membicarakan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadis-hadisnya seperti apa yang diriwayatkan dalam Bukhari, dikatakan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, adalah seorang mukmin yang hakiki. Ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa seorang mukmin atau seorang yang muslim yang paling afdal keislamannya? Ayul islami afdal, keislaman yang bagaimana yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keislaman yang paling afdal adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Dikatakan sebagai keislaman yang paling afdal. Ketika ditanya ayyul islami afdal, Islam yang bagaimana yang paling afdal? Dijawab keislaman yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan mulutnya, tidak mengganggu kaum muslimin dengan tangannya. Dan dalam riwayat Muslim, kalau tadi dalam Bukhari, dalam lafaz Muslim dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Selamat dari lidahnya adalah tidak dicaci, tidak dimaki, tidak direndahkan, tidak dijatuhkan kehormatannya dengan lidahnya. Sedangkan dengan tangannya adalah selamat, tidak diperangi, tidak ditumpahkan darahnya, tidak dipukul. Demikian kaum muslimin selamat dari tangannya, kaum muslimin selamat dari lidahnya, maka dialah seorang muslim yang paling afdal. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti nusus nas-nas yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengingatkan bahwa kaum muslimin hukum asalnya harus saling menjaga darahnya, jangan saling menumpahkan, saling menjaga hartanya, jangan saling merampas dengan zalim, dan saling menjaga kehormatannya, jangan saling menjatuhkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini hukum yang harus kita pegang. Tidak keluar dari hukum ini kecuali karena darurat, karena keterpaksaan, kecuali karena hal-hal yang terpaksa harus disebutkan, sebagaimana 6 perkara yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan pada pembahasan berikut bahwa cercaan mereka, tuduhan mereka bahwa Ahlus Sunnah itu mencaci maki ulama, kita bantah dari 2 sisi. Satu sisi sudah kita bantah apa makna mencerca. Yang kedua, siapa yang dimaksud ulama? Maka hari ini kita akan bahas siapa yang dimaksud oleh mereka dengan ulama, dalam tanda petik ulama yang mana yang kita cerca, ulama yang mana yang dicaci maki oleh Ahlus Sunnah, oleh salafiyun. Dikatakan oleh penulis, saya katakan, inna ahlal bid'ah wal ahwa'i daiman yutliquna al-kalam ala awalinihi hatta yulabbisuna ala 'amatin nas. Ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak, kalimat-kalimat umum, yang sehingga ketika diucapkan kalimat itu akan tersamar oleh orang-orang awam, oleh orang-orang bodoh, kabur maksudnya. Alladzina la yumayyizuna syai'an, yaitu di kalangan manusia yang tidak bisa membedakan sesuatu, dia akan bingung, akan tersamar dengan kalimat tadi, mencaci maki ulama. Karena dia akhlaku, dia mengucapkan dengan mutlak, dengan kalimat umum ulama, tidak sebutkan ulama yang mana dan siapa. Famin tilkumul itlaqat, di antara kalimat-kalimat mutlak mereka, bi anna ahlus sunnah yasubbuna al-ulama. Di antara kalimat mutlak mereka adalah Ahlus Sunnah mencaci maki ulama. Kalimat mencacinya mutlak, tidak jelas. Yang bagaimana yang disebut mencaci, yang seperti apa? Apakah tadi yang menyatakan fulan mubtadi' ahlul bid'ah, hati-hati dari dia, atau menyatakan kamu memang bajingan begitu dan seterusnya? Yang mana yang dimaksud? Yang kedua, kalimat ulama juga dalam keadaan mutlak, tidak jelas.
Siapa yang dimaksud? Justru selalu ahlu sunnah menyatakan ikutilah ulama, ikutilah ulama. Dikatakan mencaci maki ulama. Yang mana yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Waqad taqaddama butlan qadiyatus sab, dan sudah kita jawab. Ternyata yang mereka maksud dengan mencaci adalah ketika ahlu sunnah mentahdzir, memperingatkan dari bahaya ahlul bidah, dan itu kekeliruan besar kalau dikatakan sebagai cacian. Dan yang kedua, anna kalam ahlu sunnah fi man yastahiq an yatakallam fihi aw an yatakallam fihi min babin nasiha. Dan apa yang diucapkan oleh ahlu sunnah kepada mereka, atau apa yang disebut oleh para ahlu sunnah adalah tentang tokoh-tokoh yang memang pantas untuk disebutkan kejelekan-kejelekannya, orang-orang yang memang harus mau tidak mau dijelaskan bahayanya supaya kaum muslimin selamat. Sehingga keterangan atau tuduhan yang mereka ucapkan tadi sungguh sangat mutlak, sangat umum, tidak jelas. Wa yabqa ma'ana qadiyatul kalam haula lafdhul ulama. Berarti kita perlu membahas di sini yang tersisa, yaitu siapa yang dimaksud ulama oleh mereka dan siapa yang ditahdzir oleh ahli sunnah. Wal intlaqu fiha fa naqulu lahu lihaula, maka kita katakan pada mereka, "Madza taqsuduna bi lafdhil ulama?" Kita perlu pertanyakan pada mereka, karena memang al-lafdhu ala niyatil lafdh, yang namanya lafaz itu sesuai dengan maksud dari orang yang melafazkan. Biasanya mereka akan mengatakan selalu kalau dituduh dengan sesuatu tabayyun, tasabut, mestinya kan datang kepada saya untuk tabayyun, untuk tasabut. Maka kita katakan kepada mereka, apakah melalui perantara ataupun mereka mendengar sendiri, silakan. Yang jelas, kalau mereka mengatakan kita mencaci maki ulama, siapa yang dimaksud dengan ulama? Apakah kita mencaci maki Syekh bin Baz atau Syekh Al-Albani, atau kita mencaci maki Syekh Muqbil, atau kita mencaci maki para ulama Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi, sekian masyayikh kibar ma'ruf bi ilmi, yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kesalehannya. Siapa yang kita cerca? Kalau mereka menjawab bulan, buktikan kalau kita mencerca mereka di mana dan bagaimana bentuknya. Tetapi kalau mereka tidak mendapatkan, kita butuh keterangan. Yang mana, siapa yang kalian katakan kami cerca, kami caci maki? Ternyata sudah terucap dari mereka, pada tulisan-tulisan mereka, pada kaset-kaset mereka, sudah sampai ke telinga saya bahwa yang dimaksud ulama adalah Syekh Al-Qardawi atau Muhammad Al-Ghazali atau siapa lagi yang mereka anggap sebagai Syekh Al-Allama Al-Imam Al-Qadir Al-Mufti, sebagai tokoh besar yang dianggap sebagai ulama dunia, ulama kontemporer. Kita katakan baik, kita bahas sekarang apa yang kita maksud atau apa yang kalian maksud dengan ulama. Apa yang dimaksud dengan ulama ahlus sunnah alladzina yantahijuna manhaj salaf? Apakah ulama yang kita sebutkan bahayanya, penyimpangannya adalah ulama yang mengikuti jalan sunnah, yang berpegang dengan tauhid wa sunnah, yang mengajak untuk memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, atau siapa? Kalau mereka menuduh ahlu sunnah dan kita mencaci maki ulama ahlu sunnah yang berpegang dengan manhaj salaf, maka itu adalah tuduhan dusta. Tuduhan dusta yang besar, yang Allah akan mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Ingat, tidak terucap dari mereka satu ucapan kecuali di sisi Allah dan dipendengarkan atau ada di sisi mereka di samping kanan dan kirinya raqibun 'atid, pencatat ucapan, pencatat amalan. Khonifuddin azakumullah,
Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan setiap kalimat, setiap lafaz, setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna mawqif ahli sunnah min mithli haula'il ulama huwa kullu hukm wa taqdir. Kalau ulama yang benar-benar ulama, yang memang berpegang dengan Quran dan Sunnah dan memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh, yang berjalan di jalan para ulama yang terdahulu, para salafus saleh, maka tentunya sikap Ahlus Sunnah adalah menghormatinya, memuliakannya, dan menganjurkan pada manusia untuk mengikutinya, untuk duduk bersimpuh di hadapan mereka. Ini mauqif Ahlus Sunnah. Barang siapa yang tidak begini bukan Ahlus Sunnah. Tentunya di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah kembali kepada pemahaman salaf, dan tidak mungkin kembali kepada pemahaman salaf kecuali melalui sanad, dan tidak mungkin kita memeriksa sanad-sanad tersebut dari generasi ke generasi berikutnya kecuali melalui ahlul ilmi, ahlul hadis, para ulama yang ahli di bidangnya, dalam bidang hadis, sanadnya, maknanya, diriwayahnya dan riwayahnya. Tentunya kita harus melalui mereka, ulama ahlul hadis di setiap zaman, dari generasi yang sekarang ke generasi yang berikutnya. Kita tanyakan pula pada generasi yang berikutnya dengan kitab-kitab mereka. Mesti. Maka kalau ada seseorang yang menjadi maka ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, jelas dia mubtadi'un dhal, dia ahlul bid'ah wal dalalah, ahlul ahwa, dia pengekor hawa nafsu, dan dia pasti sesat. Kenapa saya katakan pasti? Karena mau dari mana dia memahami Quran dan Sunnah tanpa bimbingan para ulama? Dari mana dia bisa memahami ucapan salaf kalau tanpa melewati sanad, melewati para ulama ahlul hadis di setiap zamannya? Mustahil, tidak mungkin seorang ahlus sunnah akan berpisah dari ulamanya. Tidak mungkin seorang ahlus sunnah akan berpisah dari ahlul hadis. Maka tuduhan mereka itu tuduhan yang terlalu bodoh. Tuduhan mereka adalah tuduhan yang terlalu lancang, kedustaan yang sangat besar, yang sungguh seperti orang yang mengatakan sekarang ini adalah malam hari. Jadi kedustaannya sangat jelas. Orang semua melihat matahari demikian terangnya, tiba-tiba dia berkata bahwa ini sekarang bukan siang, malam. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia? Orang ini gila. Sudah jelas siang hari terang benderang dibilang malam. Kalau dikatakan dusta, terlalu bodoh kedustaannya. Sesungguhnya kedustaan itu kadang-kadang butuh sesuatu kecerdikan. Iya. Tetapi kalau dia berdusta menyatakan hari ini adalah malam padahal siang bolong terang benderang, itu keterlaluan. Dan mereka menuduh Ahlus Sunnah adalah mencaci maki ulama, merendahkan ulama dan seterusnya. Itu terlalu bodoh. Prinsip Ahlus Sunnah adalah untuk mengikuti ulama. Prinsip Ahlus Sunnah adalah kembali kepada pemahaman ulama, ulama salaf, salafus saleh, ridwanullah alaihim ajma'in, ulama ahlul hadis. Maka ucapan mereka adalah ucapan bodoh yang menunjukkan kebodohan mereka. Dikatakan selanjutnya oleh penulis bahwasanya kalau ulama yang hakiki ahlul hadis, maka mauqif ahlus sunnah adalah hubbun wa taqdir, mencintai dan memuliakan, wa tawqir, menghormati, wa adamu tanaqqus, tidak mencercanya, tidak menjatuhkan kehormatannya, dan tidak taklid pada mereka. Menghormati tetapi tidak taklid. Dikatakan fi mukhalafati syar'i wa i'tiqad anna ma asabu fihi lahum ajran, yakni tidak taklid kalau ada pendapat mereka yang berselisih dengan pendapat ulama lainnya dan kedua-duanya adalah ahlus sunnah, maka kita kaum muslimin yang berjalan di jalan ahlus sunnah akan berkata bahwa Syekh fulan pendapatnya lebih rajih dan saya lebih cenderung kepada pendapatnya. Adapun Syekh fulan pendapatnya dalam hal ini merju dan lebih kuat pendapat fulan. Bukan dikatakan marju itu dilawan dengan pendapat saya, pendapat pribadi, bukan, tetapi dengan pendapat ulama yang sejajar dengannya, yang memang kadar keilmuannya hampir sama, bahwa beliau lebih rajih dari pendapat beliau.
dan kedua-duanya adalah ulama ahlus sunnah, hafizahumullah atau rahimahumullah. Kalau mereka masih hidup, kita doakan semoga Allah memelihara mereka dan menjaga mereka, hafizahumullah. Kalau mereka sudah wafat, kita doakan dengan rahmat, rahimahumullah. Kalau mereka keliru dalam ijtihadnya, merju, kita katakan ghafarallahu lahu. Ikhwan fillah, azakumullah. Demikian yang dipegang oleh ahlus sunnah, karena mereka ahlus sunnah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahad." Kalau seorang yang menghukumi berijtihad, thumma aqar, kemudian benar, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau hakama fajtahad, kalau menghukumi kemudian berijtihad dan salah, thumma aqta, maka dikatakan falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ahlus sunnah mendengarkan hadis yang sahih ini di dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kalau seorang ulama hakim yang memutuskan hukum-hukum, ternyata dia berijtihad dengan ilmunya dan tepat ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Kalau dia dalam keadaan berijtihad kemudian keliru ijtihadnya, merjuh pendapatnya, maka mendapatkan 1 pahala. Walaupun tetap ada yang benar, ada yang salah. Walaupun tetap ada yang rajih, ada yang merjuh, tetap kita katakan mereka mendapatkan pahala. Ada yang mendapatkan pahala 1, ada yang mendapatkan pahala 2. Sehingga Allah sama-sama mendapat pahala, bukan berarti sama-sama benar. Hati-hati. Sering rancu di kalangan hizbiyin, sururiyin, di kalangan mereka ahlul ahwa, bahwa itu menunjukkan bahwa hadis ini atau dengan hadis ini bahwa mereka itu semuanya benar. Loh, kok semuanya benar? Coba baca lagi hadisnya. Mereka itu kan beristihad, ini beristihad, dan masing-masing istihad yang mendapatkan pahala, berarti semuanya benar. Kamu nggak teliti bacanya, coba ulang. Idza ijtahadal hakim fa ashab, apa maknanya ashab? Benar. Wa idza ijtahada fa akhta, kalau beristihad kemudian akhta, apa itu akhta? Salah. Jadi tetap ada yang benar, ada yang salah. Tetap kita katakan ini rajih, ini marjuh. Hanya saja kalau itu adalah ulama ahli sunnah yang beristihad dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, maka walaupun dia keliru dapat pahala, 1 pahala. Dari mana pahalanya? Dari ijtihadnya. Karena dia ijtihad, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena usahanya sudah benar. Jangan disamakan dengan tokoh-tokoh mubtadi', ahlul bid'ah wal ahwa, yang mereka bukan berijtihad, bukan berijtihad dengan Quran dan sunnah, tetapi dia menentang Quran dan sunnah. Disampaikan hadis riwayat Bukhari, dijawab oleh Muhammad Ghazali, walaupun Bukhari, kalau bertentangan dengan akal, ketuhu ala rijlai, injaklah di bawah kakimu. Itu Muhammad Ghazali. Apakah ini istihad? Jangan kita mencaci maki Ghazali, kamu mencaci maki ulama. Bukankah dia beristihad? Beristihad. Namun beristihad adalah mencari dari Quran dan sunnah, dan kemudian memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Ini beristihad. Tetapi kalau datang hadis di matanya, di hadapan mukanya, di hadapan hidungnya, kemudian dia mengatakan kalau bertentangan dengan akal, ketul dari jelai, injaklah di bawah 2 kakimu. Apa namanya ini? Ini bukan istihad, lancang, menentang sunnah dengan akalnya. Dan tidak bisa pula ditentang hadis yang sahih dengan akalnya dikatakan sebagai istihad. Ketika Qardawi disampaikan kepada hadis tentang disembelihnya maut, maka Qardawi mengatakan pokoknya yang namanya maut adalah abstrak, tidak bisa disembelih. Jadi menolak hadis itu. Apakah ini istihad? La wallah, ini bukan istihad. Ini penentangan terhadap hadis yang sahih, dan kesahihannya disepakati oleh para ulama sejak salafus saleh, sejak para sahabat diterima, para tabi'in menerima, para tabi'in menerima dan mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indillah, semuanya dari Allah, karena beliau la yasniqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita gaib Rasulullah SAW tahu dari mana kalau bukan dari Allah. Rasulullah manusia, tetapi Rasul yang mulia.
Oleh karena itu Allah beritahu perkara-perkara gaib. Allah katakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, dialah Allah yang alimul ghaib, yang maha mengetahui yang gaib dan tidak menunjukkan berita-berita gaibnya kepada siapapun kecuali kepada Rasulnya yang diridhai. Ikhwan fillah azakumullah. Siapa? Di antaranya Rasulullah SAW diberitahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ketika ahlul nar sudah masuk nar, ketika ahlul jannah sudah masuk jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan maut di tengah-tengah mereka, dipertunjukkan kepada penduduk neraka dan dipertunjukkan kepada penduduk surga. Tahukah kalian apa ini? Mereka semuanya mengenalnya dan mengatakan hadzal maut, itu adalah kematian. Maka disembelihlah di tengah-tengah antara surga dan neraka, sehingga seluruh penduduk surga melihatnya, seluruh penduduk neraka melihatnya, dan ketika disembelih dikatakan khuludun wala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga gembira karena kekekalan tadi tidak ada kematian, karena kematian telah disembelih. Sedangkan penduduk neraka sebaliknya, mereka dalam keadaan tidak ada harapan, putus harapan ketika melihat dalam keadaan maut disembelih. Padahal sebelumnya penduduk neraka sudah berharap mati, sudah mengatakan ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakanlah kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Meminta mati jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Tetapi ketika melihat maut disembelih, harapan mereka pupus, harapan mereka hilang, dan kemudian mereka bertambah kesiksaannya, tambah sakitnya dengan sakit batinnya. Ikhwan fillah azakumullah, ini azab di atas azab. Dan ternyata ketika diterima oleh para sahabat berita ini, diterima oleh para tabi'in, diterima oleh para tabi'in dan para ulama ahlus sunnah, ijma' seluruhnya sepakat menerima hadis yang sahih. Tiba-tiba muncul seorang di abad 20 ini yang digambarkan sebagai ulama, alim, mufti, menyatakan bahwa pokoknya yang namanya maut tidak mungkin disembelih. Maka kami tidak bisa menerima hadis ini. Apakah ini ijtihad? Ini bukan ijtihad. Penentangan hadis dengan akal, penentangan dalil dengan akalnya. Apa yang kita katakan ini sebagai peringatan, tahdzir bagi kaum muslimin, hati-hati dari model-model manusia yang demikian, yang lebih mengutamakan akalnya di atas hadis yang sahih, lebih mengutamakan akalnya di atas nas, dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya. Bukan ghibah, bukan cercaan cacimakian, tetapi menyampaikan kenyataan. Toh kalau saya tidak ngomong pun, bukunya diterjemahkan oleh mereka, diterjemahkan oleh Syiah di Bandung. Bukunya Ghazali diterjemahkan, yang diterjemahkan oleh Syiah, karena Syiah gembira dengan adanya manusia yang mencaci maki sahabat, mencaci maki hadis. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qala, dikatakan oleh penulis selanjutnya, wa hadhihi kutubuhum wa ashrafatuhum syahidah bidzalik li'annahum muttabi'una lil kitab was sunnah. Dan lihatlah kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli sunnah dan buku-buku ahli sunnah, kaset-kaset mereka, kajian-kajian mereka. Perhatikan bahwa mereka semuanya berprinsip dengan prinsip yang sama, menyampaikan prinsip yang sama, bahwa kita harus menghormati para ulama, kita harus memuliakan mereka dan menghormati pendapat-pendapat mereka para ulama yang memang berpegang dengan Quran dan Sunnah, bukan menentang Quran dan Sunnah. Karena mereka ahli sunnah selalu mengikuti kitab dan Sunnah, dan mereka membaca dalil-dalil dari Al-Quran yang memuliakan para ulama. Sehingga kalau ulama yang hakiki, yang benar-benar ulama, tentunya ahli sunnah pasti dan mesti. Karena saya katakan pasti, karena kalau yang tidak, bukan ahli sunnah berarti, walaupun aku ahli sunnah. Kalau tidak menghormati ulamanya, berarti bukan ahli sunnah, walaupun mengaku ahli sunnah. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran.
Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan keesaannya dan kemudian digandengkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan digandengkan persaksian malaikat dengan persaksian para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim." Kata Allah, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan juga para malaikatnya bersaksi, dan juga ulul ilmi, dan juga para ulama, qa'iman bil qist, tegak dengan keadilan, tegak dengan persaksian yang adil, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha mulia, yang maha hakim, yang maha memiliki hikmah. Ini cukup sebagai keutamaan ulama. Disejajarkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Di mana orang-orang yang selain ulama? Di mana kita? Di mana orang awam? Di mana orang-orang yang bodoh? Enggak disebut oleh Allah, tidak dibicarakan. Yang mempersaksikan dengan benar-benar, dengan ilmu, dengan yakin adalah mereka. Hum al-ulama, para ulama ahlul ilmi. Kalau orang bodoh, orang awam kadang-kadang mempersaksikan, ternyata mempersaksikannya tanpa ilmu. Ya semua. Pokoknya ucapan syahadat, mereka mengucapkan semuanya. Dikumpulkan oleh mereka dengan gong syahadatain, gong sekaten. Kumpul semua, syahadat semua, tapi mereka tetap dalam keadaan syirik, tetap dalam keadaan memberikan sesajen-sesajen pada dewa dan dewi. Tetap mereka dalam keadaan meminta pada kuburan-kuburan, jimat-jimat, tempat keramat, dan seterusnya. Berarti persaksian mereka kosong, tidak disebut persaksian. Ini karena bodoh. Demikian pula orang-orang yang dalam keadaan tidak memahami kalimat demi kalimat juga sama, akan mempersaksikan dan persaksiannya tidak dinilai. Siapa yang benar-benar mempersaksikan ala ilmin wa yaqin? Ulama, mesti para ulama yang memiliki ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang yang saleh, yang abid, yang ahli ibadah. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam beribadah dengan sujud dan berdiri, dengan ruku dan sujud, dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Digambarkan betapa orang ini ibadahnya dengan khusyuk, dengan penuh harap, dengan rasa takut pada Allah SWT. Yahdharul akhirah, takut pada akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan berharap rahmat Allah. Siapakah hamba yang hebat ini, yang ahli ibadah ini? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun." Katakan kepada mereka, apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang mengetahui? Apakah sama orang yang mengetahui ilmu dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu? Tentunya ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan bahwa orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tahu berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang abid beribadah pada Allah tadi dengan khusyuk, dengan khauf wa raja, dengan harap dan takut pada Allah di tengah malam. Ternyata itu karena ilmu yang ada padanya, karena dia tahu apa yang Allah persiapkan di akhirat, tahu kekuasaan Allah, tahu keesaan Allah, tahu kemuliaan Allah, tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maka dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap apa yang Allah persiapkan di sisinya. Ini khulifna azakumullah, ilmu. Ini ilmu, dan ilmu inilah yang menjadi pendorong hamba tadi menjadi saleh, abid,
menjadi orang yang saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak tahu, maka tidak berharap. Yang tidak tahu tidak yakin, yang tidak yakin tidak berharap, yang tidak berharap malas dia beribadah. Untuk apa capek-capek beribadah? Di akhirat nanti belum tentu ada surga, belum tentu ada neraka. Na'udzubillah. Ini kufur. Kufur syak namanya. Kufur syak. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka Allah banggakan hamba-hamba yang saleh tadi dengan ilmu yang ada pada mereka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Rasulullah SAW lebih berilmu dari para sahabat, maka Rasulullah lebih khusyuk, lebih beribadah, lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat. Para sahabat lebih alim daripada tabi'in, lebih berilmu daripada tabi'in, dan mereka dalam keadaan ibadahnya lebih daripada tabi'in. Makanya lebih bertakwa, lebih saleh dan seterusnya. Dan demikianlah, sesuai dengan ilmunya, maka dia akan semangat beribadahnya bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu, dan berkurang sesuai dengan berkurangnya ilmu. Ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar, kemudian menyatakan ittaqullah, ittaqullah, walau bisyikki tamrah, atau ittaqunnar, ittaqunnar, walau bisyikki tamrah. Ittaqunnar, takutlah neraka, takutlah neraka, walaupun dengan sebelah korma. Karena kalimat ittaqu selain maknanya takutlah, juga maknanya hindarilah. Dari waqayati wiqayatan, ittaqa yattaqi, maknanya menghindari. Takutlah dan hindarilah neraka walaupun dengan sebelah korma. Kata rawi yang mendengarkan dan menyaksikan, demi Allah, itu suaranya Rasulullah sampai terdengar kalau ada orang yang di pasar, bisa dia mendengar ucapan Rasulullah. Sehingga mimbarnya bergetar, bergoyang, dan selendang Rasulullah SAW atau jubah Rasulullah SAW yang di luarnya terjatuh ke tanah karena mengucapkan kalimat ittaqunnar, ittaqunnar, ittaqunnar. Ikhwan fillah a'azakumullah, terlihat bahwa Rasulullah SAW yang lebih takut dan sangat takut pada neraka, sehingga gemetar beliau, sehingga gemetar pula mimbarnya dan jatuh selendangnya, dan dalam keadaan Rasulullah SAW menjerit mengucapkan dengan keras ittaqunnar. Ikhwan fillah a'azakumullah, sampai Rasulullah menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sungguh kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, dan niscaya kalian akan naik ke tempat-tempat tinggi dan meratap di hadapan Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian? Lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Emang apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW? Yang diketahui oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang diberitakan pula kepada kita, yaitu surga dan neraka, berita akhirat, berita apa yang terjadi di padang mahsyar, berita hisab. Kenapa kok berbeda? Karena Rasulullah SAW lebih mengetahui, lebih yakin, sedangkan kita di bawahnya, bahwa keyakinan kita sangat lemahnya, sehingga takutnya kita dan amalnya kita tidak seperti Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti ini membicarakan tentang ulama, bahwa ulama adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang dikatakan ulama sungguh-sungguh ahli ilmu, adalah orang yang mengerti ilmu dan mengamalkan. Sehingga kalau hafal ilmu, hafal Quran, hafal sunnah, bahkan dia mengerti semua riwayat-riwayatnya, dalam keadaan dia beramalnya tidak seperti para ulama, bahkan dia tidak beramal, tidak disebut ulama. Apalagi menentangnya, tidak disebut ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang namanya ulama harus amili. Ulama amilun, ulama yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Maka Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ikhwan fillah a'azakumullah, contoh sederhananya untuk pendekatan pemahaman. Kalau ada seseorang, satu tidak ngerti kalau api itu panas, satu mengetahui api itu panas,
Dan yang ketiga juga mengetahui api itu panas. Yang tidak mengetahui api itu panas, dia akan masuk dalam api tadi dan terbang. Tinggal dua. Dua-duanya mengetahui bahwa api itu panas. Yang satu karena ilmunya bahwa itu api membakar panas, maka dia beramal dengan ilmunya. Dia menghindari, dia menjaga. Sedangkan yang satu dengan tenangnya dia bermain api dan kemudian dia terbakar. Saya katakan sekarang dengan pertanyaan, apakah orang kedua ini alim atau jahil, pintar atau bodoh? Kalau dikatakan tidak mengetahui, tahu. Kalau dikatakan dia pintar, ya enggak juga. Walaupun tahu, tapi enggak pintar. Kenapa? Buktinya dia tidak menggunakan ilmunya, bahkan dia bermain-main api sehingga terbakar dirinya dan rumahnya dan seluruhnya. Ini orang idiot. Nah, orang idiot. Pegang tangan, tahu dia, tangannya ditarik, tapi main lagi. Panas lagi, sampai bermain di rumahnya. Dia ingat kepada orang tuanya, jangan, itu panas. Bengong, ya si idiot ini. Kemudian bermain api lagi dan terbakar dirinya dan mati. Ini orang bodoh. Maka kalau Allah, beda alim dengan orang yang jahil. Kata Allah, hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya kalau orang yang berilmu adalah orang yang tahu dan mengamalkan ilmunya. Qala, dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Allah katakan dengan innama, hanya saja, yang diistilahkan dengan harfu hasrin. Hasr artinya mengurung. Yang namanya ulama hanya ini, yang lain tidak. Siapa ulama? Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut, yang akan memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Maka kalau orang itu memiliki ilmu tapi tidak memiliki kekhusyuan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hafalannya banyak Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak memiliki khasyah, maka dia tidak dikatakan alim karena tidak memiliki khasyah. Dan Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah adalah ulama. Maka kalau ada seseorang yang lancang berani dengan terang-terangan menyatakan, saya yang bertanggung jawab, yang memikul dosa kalian, apakah ini ulama? Sungguh juhala, bukan ulama. Seperti Husain al-Attar, tokoh Syiah, didatangi oleh seseorang, dikatakan kepadanya bagaimana hukumnya tentang masalah jenggot. Cukur saja, tak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Tidak takut sama sekali, tidak takut sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani nantang mau memikul dosanya ke manusia. Kamu itu sudah tidak sanggup nanti memikul dosamu, dosa sertaanmu terhadap sahabat, dosa sertaanmu terhadap sunnah, dosa pertentanganmu terhadap Quran, dosa kamu menyeret manusia ke dalam kesesatan Syiah, mau memikul dosa orang lain. Sungguh bodoh, wallah, bodoh dia, bukan andai. Dan ini peringatan, tahzir, hati-hati dari model manusia seperti ini. Dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut pada Allah adalah ulama. Takut dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pada azabnya, takut pada kemurkaannya, takut pada nar. Maka niscaya dia dalam keadaan berupaya untuk menyampaikan yang paling benar. Dan kalau ada sesuatu yang meragukan, dia mundur dan menyatakan dengan rujuknya, cekap betul pendapat saya. Ulama yang kita kenal sebagai alim ulama, seperti itu keadaan mereka. Para sahabat bahkan ketika menyampaikan satu hadis, ditanya, apakah kau mendengarkan Rasulullah mengatakan begitu? Tiba-tiba gemetar. Gemetar dia. Dan kemudian menyatakan, saya mendengar seperti itu, atau mirip dengan itu, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau semakna dengan itu. Subhanallah, sahabat meriwayatkan hadis, ketika diingatkan apakah kau mendengar seperti itu, gemetar,
Ini menunjukkan bahwa mereka ulama, mereka adalah orang yang berilmu, kenal Allah, dia tahu tentang din. Dan sekian ucapan-ucapan dalam Al-Quran yang memuji para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka tentunya ahli sunnah akan menghormati para ulama, akan memuliakan mereka seperti Allah membanggakan mereka, memuji mereka. Kita pun wajib mengikuti apa yang Allah katakan. Yani jangan mencerca mereka tetapi memuliakan mereka. Jangan merendahkan mereka tetapi menghormati mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha hasrun li khasyatihi fi kulli ilm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini hasr, ini pengurungan yang namanya takut kepada Allah hanya ada pada ulama, hanya ada pada orang yang berilmu. Kalau orang bodoh maka mereka imma tidak takut, wa imma takut dengan takut yang salah. Takut dengan takut yang salah. Seperti kaum sufi, takut, katanya takut kepada Allah, ternyata entah takut pada siapa, tidak jelas. Sehingga dia mengurung diri di kamarnya, tidak mau keluar sama sekali. Kalau takut kepada Allah, beramallah dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau takut kepada Allah, terapkanlah apa yang diajarkan oleh utusannya, oleh Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengajarkan kamu untuk mengurung di kamar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Gila, bukan takut itu, gila, stres. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini mengurung, mengkhususkan yang namanya khasyah hanya pada ulama. Khasyah yang sebenar-benarnya, rasa takut yang sebenar-benarnya ada pada para ulama. Dan Allah juga berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Kata Allah, dan kami memberikan permisalan-permisalan. Tilkal amthal, itulah permisalan-permisalan yang kami contohkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, dan tidak akan ada yang memahaminya kecuali al-alimun, orang yang berilmu. Jadi permisalan demi permisalan Allah berikan dalam Al-Quran, tidak akan bisa mengambil pelajaran daripadanya, nggak akan bisa mengambil hikmah atau memahaminya kecuali al-alimun, kecuali para ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang bodoh, maka mereka nggak paham dengan permisalan-permisalan tadi. Allah berikan permisalan, apa kata orang-orang bodoh? Mada aradallahu bihada matala. Untuk apa Allah memberikan permisalan seperti ini? Mada aradallahu bihada matala. Untuk apa Allah memberikan permisalan seperti ini? Karena bodohnya mereka, sehingga mereka menyatakan untuk apa permisalan-permisalan seperti ini. Tetapi orang yang beriman, Allah sebutkan liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan mereka dengan keimanan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka orang-orang yang akan mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan yang Allah berikan adalah al-alimun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, aywa ma yafhamuha wa yatadabbaruha illa ar-rasikhuna fil ilmi al-mutadalli'una minhu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Azim, makna ayat ini adalah wa ma yafhamuha, tidak akan bisa memahaminya, wala yatadabbaruha, dan tidak pula bisa mempelajarinya, mengambil pelajaran tadabbur, kecuali orang yang rasikhuna fil ilmi, kecuali para ulama. Ini juga dalil agar kita bertanya pada ulama dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah, dalam memahami apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah katakan. Tanyalah kepada para ulama, karena Allah katakan la yaqiluha illa al-alimun, tidak memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Dan kata Ibnu Katsir, maknanya alimun ar-rasikhuna bil ilmi, orang-orang yang rasikh ilmunya, yang dalam ilmunya. Ini yang akan bisa memahami dengan benar, mengambil pelajaran dengan benar, menyimpulkan dengan benar. Ini para ulama. Wal ayat
fi hadzal maqami katsiratun ma'lumah, sedangkan ayat-ayat yang seperti ini yang memuji dan mengangkat derajat para ulama sangat banyak dalam Al-Quran. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan para ulama dalam syariat, fahiya katsirah aidan, juga sangat banyak. Disebutkan di antaranya hadis dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, wa innama ana qasim wallahu yu'ti, wa lam tazal hadhihi al-umma qa'imah ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Hadis di dalam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Wa innama ana qasim, aku hanya membagi, Allah lah yang memberi. Yani Rasulullah SAW hanya menyampaikan, Allah lah yang memberi. Walan tazal hadhihi al-ummah qa'imah, dan umat ini akan terus tegak, akan tetap tegak sampai datangnya nanti hari kiamat. La yadurruhum man khalafahum, tidak diselisihi, tidak dirugikan dengan orang-orang yang menyelisihinya. La yadurruhum, tidak membuat mudarat mereka, tidak merugikan mereka, tidak membuat perkara-perkara jelek buat mereka. Orang-orang yang mengacuhkannya, yang menyelisihinya, yang menentangnya. Kenapa demikian? Kenapa la yadurruhum? Kenapa mereka tidak terganggu, tidak mendapatkan mudarat apapun dengan permusuhan orang-orang yang memusuhinya, dengan memboikotan orang-orang yang memboikotnya? Karena mereka berada di atas ilmu wal yaqin. Karena mereka berada di atas keyakinan ilmu. Coba, kalau ada seseorang yang berjalan di atas keraguan, ketika diboikot, bingung, jangan-jangan kita salah. Ketika ada yang menyatakan dengan pertentangan, apa iya? Jangan-jangan akan bimbang, akan ragu, akan goncang. Tetapi yang namanya ahlul ilmi, yang Allah faqihkan dalam agama, la yadurruhum man khalafahum. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan kalbul awi, gonggongan-gonggongan anjing itu tidak dipedulikan oleh orang yang yakin. Kamu berjalan di atas jalan yang kamu tahu, ini jalan menuju rumah saya, dan saya yakin jalan ini betul ke sana, dan saya yakin ini jalan bukan jalannya mereka, bukan jalan yang dilarang, bukan jalan yang akan dihukum orang yang lewat itu. Yakin. Ketika berjalan ada anjing menggonggong di kanan kirinya, ya peduli amat, silahkan menggonggong, kami tetap berlalu. Saya jalan di jalan saya, dan saya yakin ini ada sesuatu jalan ke rumah saya, mau apa? Tapi kalau orang yang ragu, ini apa bukan jalan? Ada yang cembung, aduh jangan-jangan ini rumah orang, pindah lagi ke sana. Ada anjing cembung lagi, jangan-jangan ini halamannya bulan, bisa saya dikejar-kejar, balik lagi ke sana. Pindah lagi. Kasihan dia, diombang-ambingkan oleh ucapan manusia, diombang-ambingkan oleh gonggongan anjing ahlul ahwa dan yang sejenisnya. Enggak peduli. Kalau kamu yakin ini benar, silahkan. Mencaci maki ahli sunnah, silahkan. Urusan kamu dengan Allah, kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi saya membaca Al-Quran dengan yakin, membaca hadis dengan tahu riwayat sahih, dan saya tahu pula pemahamannya dari para sahabat. Apakah ada keyakinan yang lebih dari Quran, Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para sahabat? Maka kalau sudah yakin, tidak akan ragu dengan ucapan siapapun. La yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca, tidak peduli dengan cercaan mereka. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkannya. La yadurruhum man khalafahum, dalam lafaz lain, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihinya, yang menentangnya.
Ini pun keutamaan ulama. Kenapa keutamaan ulama? Karena memang tafsirnya dari seluruh para ulama yang menukil hadis ini, bahwa ini yang dimaksud adalah ulama. Termasuk Imam Bukhari ketika menukilkan riwayat ini juga menyatakan bahwa yang dimaksud adalah ahlul ilmi wal ulama. Demikian pula para ulama yang lainnya. Demikian pula Imam Ahmad, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau yang dimaksud ini bukan ahlul hadis, bukan ulama ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Siapa yang dimaksud? Yang dia yakin cuma itu. Yang saya tahu yang dimaksud adalah ulama, karena diawali dengan kalimat man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya untuk kebaikan, maka Allah fakihkan dia dalam agama. Maka barang siapa dia difakihkan oleh Allah dalam agama, artinya dia menjadi alimun amil, menjadi ulama yang beramal, yang khusyuk, maka berarti dialah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadurruhum man khadalahum, la yadurruhum man khalafahum. Ikhwan fillah, sehingga tidak perlulah sekarang rebutan. Yang dimaksud saya, udah bukan kami, udah yang dimaksud kami, udahlah. Tidak usah itu yang menjadikan masalah. Jangan rebutan nama bahwa Taifatul Mansurah itu kami, tetapi yang dipentingkan sekarang adalah berlomba-lomba untuk menjadi seperti mereka yang disebutkan oleh Allah, menjadi seperti mereka yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu al-ulama, para ulama. Dan di antara cara agar kita menjadi seperti mereka, ya kita duduk bersimpu di hadapan para ulama, mengkaji, menggali ilmu dari mereka, mempelajari Quran dan Sunnah dari mereka. Kita mempelajari, memahami Al-Quran dan Hadis, dan juga mempelajari apa yang dikatakan oleh salaf melalui mereka, para ulama Ahlul Hadis. Maka ini satu-satunya. Tidak mungkin kita mau loncat memahaminya dengan pemahaman salaf tanpa melalui para ulama Ahlul Hadis. Maka kalau dikatakan Ahlu Sunnah mencerca ulama, maka itu sungguh keterlaluan, sungguh kedustaan yang sangat jelas. Karena justru prinsip para ulama adalah menganjurkan agar kaum muslimin seluruhnya tidak terkecuali kembali kepada para ulama Ahlu Sunnah, kembali kepada ulama Ahlul Hadis, kembali mengkaji ilmu Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dari para ulama Ahlus Sunnah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Hadza yadullu ala anna man lam yufaqqih fi dinihi lam yurid bihi khaira." Kata Ibnu Qayyim, ini dalil bahwasannya siapa yang tidak difaqihkan dalam agama, berarti Allah belum menghendakinya dengan kebaikan. Kama anna man arada bihi khairan faqahahu fi dini, sebagaimana orang yang dihendaki oleh Allah, yang diinginkan untuk menjadi kebaikan padanya, maka Allah faqihkan dalam agamanya. Maka sebaliknya, orang yang tidak Allah faqihkan dalam agama, berarti orang yang memang Allah kehendaki dengannya kejelekan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Berarti kalau ada seseorang yang mempelajari din, kemudian salah, menyimpang, maka inilah orang yang dikehendaki dengannya kejelekan. Tidak difaqihkan oleh Allah dalam agamanya. Bisa jadi karena niatnya yang jelek di awal, saya akan pelajari agama dan niscaya saya akan bisa mengalahkan fulan. Niatnya sudah jelek. Lihat nanti, kalau saya sudah pulang dari sana, saya akan mengatakan begini. Memang sekarang saya tidak diterima ucapannya, karena memang saya belum punya titel, karena saya memang belum punya bukti-bukti kalau saya belajar, dan saya belum pulang dari tempatnya para ulama. Nanti mereka ulama pulang, suara saya akan didengar. Dia punya pendapat dulu, pendapat bid'ah, setiap disampaikan tidak diterima. Kamu ini siapa, anak kemarin? Nyampaikan lagi, udah diam kamu bahasa Arab aja nggak ngerti. Bicara lagi dengan kebidaan, diam kamu tuh pernah belajar dari mana? Dari siapa? Siapa gurumu? Siapa ulama yang bersamamu? Sampai dia mengatakan, nanti saya akan belajar pada ulama, dan nanti ketika saya pulang, niscaya ucapan saya akan didengar. Dan bid'ah tadi mau sampai lagi. Pergi dia ke ulama, bukan untuk belajar, untuk mendapatkan stempel murid ulama.
Nih saya pulang dari Syekh Fulan. Mulai. Masa tidak dengar ucapan saya sudah alim sekarang. Lain dengan dulu. Kemudian disampaikan kembali ide bid'ahnya. Tentunya orang yang niatnya sudah jelek akan terhalang dari kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya dari kebaikan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadzal hadits mustamilun ala thalatha ahkam, ahaduha fadlun tafaqquh fi din. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa hadis ini mencakup 3 hukum. Salah satunya adalah perintah keutamaan tafaqquh fi din, keutamaan untuk belajar fikih, untuk memahami fikih. Subhanallah, tentunya tafaqquh fi din bukan hanya fikih saja. Tafaqquh fi din adalah mempelajari agama, tauhidnya, akidahnya, fikihnya, dan semua yang berkaitan dengannya. Berarti di sini kata Ibnu Hajar, fadlus tafaqquh fid din, keutamaan tafaqquh fid din. Tentunya di samping keutamaan tafaqquh fid din, bersama itu juga keutamaan orang-orang yang sudah menjadi faqih atau fuqaha, al-ulama, mereka yang memiliki ilmu dan fiqh fid din. Berarti di sini Ibnu Hajar mengisyaratkan kepada kita bahwa harapan tadi di samping kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala harus dicari dengan usaha. Harus dicari dengan berupaya, berusaha mempelajari, mengkaji tafaqquh fid din. Berarti orang ini kalau menjadi faqih, kalau dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala fiqh fid din, berarti orang ini yuridullah bihi khaira, berarti Allah menghendakinya dengan kebaikan. Karena dikatakan dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Baik. Wa thabata aidan 'inda Abi Dawud min hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Qanifidina azakumullah, disebutkan dalam ashabus sunan, di dalam sunan Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yastamisu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dalam jannah. Tariqan min turuqil jannah, bagaimana dalam lafaz ini. Wa innal malaikata la tadha ajnihataha ridan li talibil ilm, dan bahwasanya malaikat merendahkan sayap-sayapnya ridwan, karena ridho kepada para pencari ilmu. Dan sesungguhnya alim, seorang yang berilmu, akan dimintakan ampun untuknya oleh yang di langit dan yang di bumi, dan juga oleh ikan-ikan di lautan. Wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu di atas seseorang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para ulama, para anbiya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Dia mengambilkan bagiannya yang wafir. Ikhwan fillah,
hadis dalam Sunan Abu Dawud menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan talibul ilm, keutamaan para pencari ilmu dan sekaligus keutamaan ulama. Keutamaan para pencari ilmu dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Kata Rasulullah, seorang yang berjalan menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalannya ke jalan-jalan surga. Subhanallah. Berarti di sini dikatakan atau semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti hidayah, maka Allah katakan lanahdiyannahum subulan, kami akan beri petunjuk jalan-jalan kami. Ini ketika mereka berupaya, Allah mudah. Ketika manusia berupaya mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya. yakni orang yang datang dari jauh mencari ilmu, mendatangi para ulama ke negeri-negeri mereka, mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, datang kepadanya, duduk bersimpuh bersama mereka, menimba ilmu ayat dan hadis dengan pemahaman dari para ulama salafus saleh, maka orang ini akan Allah berikan jalannya ke surga, akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju jannah, dan para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya menaungi majlis-majlis ilmu dan mereka-mereka yang mencari ilmu. Dan juga yang ketiga, seluruh makhluk-makhluk, malaikat yang di langit dan yang di bumi, dan juga ikan-ikan di lautan, semuanya berdoa memintakan ampun untuk mereka, untuk orang-orang yang berilmu. Ya Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka dan ampunilah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang hamalatul arsh, tentang pemikul arsh yang berdoa kepada Allah, padahal paling dekat dengan Allah mereka para malaikat yang membawa arsh, dalam keadaan mengatakan dengan kalimat Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka dan ampunilah mereka. Allahumma ighfir lil ladzina amanu. Selanjutnya ucapan beliau alaihi wasallam tentang alim atau tentang ulama. Inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Tentunya kalau bulan purnama, maka bintang-bintang itu hilang, tidak terlihat karena terangnya bulan. Kalau bulan itu terbenam, baru terlihat bintang-bintang tadi. Yang demikian adalah seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, anta syamsu wal muluku kawakibu idza tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu. Sesungguhnya engkau matahari dan semua raja-raja yang lain adalah bulan atau bintang-bintang. Yang lain adalah bintang-bintang. Maka idza tala'ta, kalau engkau terbit, maka bintang-bintang itu akan sirna. Nanti matahari terbenam, baru bintang-bintang akan terlihat. Demikian pula dikatakan bulan purnama tentunya lebih utama dari bintang-bintang. Kalau bulan purnama terbit, maka bintang-bintang tidak terlihat. Tetapi ketika tidak adanya ulama, baru terlihat mereka-mereka, yakni bintang-bintang. Ini ahli ibadah. Ikhwan fillah, a'udzubillah, disebutkan dengan kalimat inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya. Dan para ulama, keutamaan mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi SAW mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu dari Rasulullah, berarti dia mengambil warisan Rasulullah yang tidak akan habis. Silahkan, siapa yang mengambil warisan Rasulullah, ambillah ilmu dari Rasulullah SAW. Ternyata yang mengambilnya adalah para ulama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil bagian yang banyak. Bihadzin wafir, mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Ikhwan fillah, a'udzubillah, berarti siapa pewaris para nabi? Al-ulama, ahlul ilmi. Maka tentunya ahlul sunnah akan mengutamakan para ulama, memuliakan mereka, dan mesti kita menganjurkan kaum muslimin untuk
mengaji dan mengambil ilmu dari mereka. Al-ahadits fi hadzal bab katsira. Kulluha tadullu ala fadl al-ilmi wa ahlihi. Hadis-hadis yang demikian sangat banyak yang menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Fa kaifa yadhunnu bi ahli sunnah as-salafiyyin as-su'a man tabbahum limithli haula'il ulama al-ajillah. Maka bagaimana mereka berprasangka dengan prasangka yang jelek kepada ahli sunnah. Ahli sunnah itu tukang mencaci maki ulama, tukang menggibahi ulama dan seterusnya. Bagaimana yudhannu bi ahli sunnah salafiyyin as-su'. Bagaimana mereka berprasangka dengan prasangka yang jelek kepada para ulama, kepada ahli sunnah, dan menuduh mereka mencerca ulama yang mulia, ma'al ilmi bi annahum awlan nasi bi iltizamil kitab wa sunnah. Padahal ahli sunnah mengenali dan mengetahui bahwa para ulama adalah orang-orang yang paling mengikuti kitab dan sunnah, orang-orang yang paling berjalan di atas shiratal mustaqim. Kama qala ta'ala, kita katakan seperti ucapan Allah pada mereka, subhanak hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, itu adalah kedustaan yang besar, tuduhan yang dusta. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'adzim. Atau kita katakan seperti apa yang Allah katakan kepada para penuduh Aisyah yang menuduh Aisyah berzina. Allah katakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'adzim. Apakah kalian anggap ringan? Apakah kalian anggap sepele? Padahal itu di sisi Allah besar. Kita katakan seperti ini kepada mereka, para penuduh ahli sunnah, para penuduh salafiyin, dengan tuduhan mencaci maki ulama. Kita katakan subhanak hadza buhtanun 'adzim. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, ini tuduhan merupakan kedustaan yang sangat besar. Dan kita katakan kepada mereka, tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'adzim. Kalian menganggap remeh ucapan kalian, padahal kalimat itu di sisi Allah besar, 'adzim. Kenapa 'adzim? Aisyah dituduh dengan zina. Pikir mereka para munafikin hanya mencerca pribadi Aisyah saja, padahal itu bermakna mencaci maki Rasulullah suaminya, dan mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih Rasulnya dan memilihkan untuk Rasulnya istrinya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ujiannya kepada para istri-istri Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti dia mencaci maki Rasulullah dan dia menentang Allah dan seterusnya, dan ini azim, ini sangat besar, kekufuran yang sangat besar. Baik, sekarang kita bicarakan yang mencaci maki ahlus sunnah, para salafiyun, yang ucapannya, kajiannya, dakwahnya adalah ikutilah kitab dan sunnah, ikutilah pemahaman salafus saleh. Kemudian dikatakan oleh mereka, kelompok itu tukang mencaci ulama, mereka itu mulutnya kotor, isinya caci maki terhadap ulama dan seterusnya. Apakah dikira mencaci maki fulan, pribadi fulan wa'allam, atau dikira mencaci maki Muhammad Hasan? Toh, itu kecil. Tetapi dengan mulutmu kamu mencaci maki seluruh ahli sunnah, seluruh para ulama ahli sunnah, karena mereka mengucapkan dengan atlaq, dengan mutlak, bahwa salafiyun itu, bahkan mereka berani mengatakan lebih dari itu, menyatakan Syekh fulan, Syekh Muqbil dikatakan kotor mulutnya, Syekh Rabi dikatakan kotor mulutnya, dan mereka berkata, la nurid an nunajjis majalisana bi dzikri haula. Kita tidak mau menajiskan tempat ini untuk menyebut syekh-syekh tersebut. Bayangkan betapa jahatnya mereka. Konsekuensinya, jangan dianggap remeh. Bukan hanya mencaci maki ulama yang itu sudah azim. Akbar min dzalik, lebih besar dari itu, kamu melarang atau menghalangi manusia untuk menimba ilmu dari para ulama tersebut. Dan kamu yasudduna 'anid da'wati salafiyah, dan kamu menentang dakwah salafiyah, menentang dakwah tauhid, menentang dakwah sunnah, menentang dakwah untuk kembali kepada pemahaman salaf, dan hadza 'azim.
Tahsabunahu hayyina, apakah kalian mengira ucapan kalian itu remeh? Wa huwa 'indallahi 'azim, ketahuilah bahwa itu di sisi Allah sangat besar. Ikhwan fillah azakumullah, kalau ulama dicerca, tentunya yang akan juga terbawa jatuh adalah yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah din, agama. Ulama ahli sunnah dicerca oleh mereka. Ketika kita mentahdir, memperingatkan dari bahaya tokoh-tokoh ahli bid'ah, dikatakan mencaci maki ulama. Apakah mereka nggak ngaca, nggak punya kaca di rumahnya, nggak punya cermin di rumahnya? Lihat di cermin, bagaimana dirimu, siapa yang sudah kamu caci? Keluar dari mulut mereka hizbiyun, khawarij kayak baru, dan juga para sururiyin. Keluar dari mulut mereka, cercaan pada ulama ahlu sunnah, yang berarti akan menjatuhkan pula ilmu yang dibawa oleh mereka. Ketika kita berkata tentang Syekh bin Baz menyatakan begini, mereka mengatakan siapa Syekh bin Baz? Itu adalah ulama pemerintah. Kita katakan hayat kibar ulama, mereka mengatakan itu kan MUI-nya Indonesia, MUI-nya Saudi, sama. MUI Indonesia, MUI Saudi kurang lebih, kata mereka. Hanya pesanan dari penguasa. Apakah itu bukan mencerca ulama? Demikian pula ketika kita berbicara tentang Syekh Rabi, Syekh Mukbil, Syekh Fulan, kemudian mereka berkata itu kan orang-orang yang mulutnya kotor, isinya cercaan terhadap fulan wa fulan. La haula wala quwwata illa billah. Mereka menuduh orang lain padahal dirinya dalam keadaan berbuat yang lebih mengerikan. Ikhwan fillah azakumullah. Kita katakan seperti tadi, tahsabunahu hayyina. Apakah kalian menganggap itu remeh? Mencerca dengan lisan kalian enteng. Memang lidah tak bertulang. Digerakkan dengan mudah, tetapi di sisi Allah azim, di sisi Allah sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dan kesesatan, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari dhalal, dari penyakit-penyakit hizbiyah, penyakit-penyakit yang merupakan hawa nafsu, penyakit-penyakit bid'ah wa dalalah. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil, ila siratal mustaqim. Amin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran.